Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Persaulian Sialoho, NPM 50191510, kelas 4D, Prodi PGSD. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan rasiologi pengembangan kurikulum 2013. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional. Kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah: 1. Faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. 2. Faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Zuckerberg dalam bukunya Kurikulum Perspektif, Paradigm and Feasibility menjelaskan bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. 3. Faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik setidaknya pelaksanaan tugas guru akan menentukan keberhasilan pendidikan. 4. Faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir mirip. Oleh karena itu, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan sebagai guru mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam menyusun pengembangannya, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. B. Teori pengembangan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan lulusan yang mampu hidup di masyarakat, maka kurikulum tidak mungkin statis melainkan harus dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa para ahli yang mengemukakan teori tentang pengembangan kurikulum. 1. Johann Amos Comenius. Comenius mengemukakan teori untuk mengajar yang dikenal dengan nama didaktika magna, artinya didaktik besar, yang berisi teori-teori tentang bagaimana cara mengajar agar dapat diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. 2. Hilda Taba. Teori ini dikemukakan oleh Hilda Taba tidak jauh beda dengan yang dikemukakan oleh Ralph Taylor. Hanya saja ahli ini membuat deretan kegiatan sebagai rincian untuk masing-masing tahapan. 3. Harold B. Alberti. Beberapa dengan Taylor dan Hilda Taba yang mengemukakan kurikulum dapat dalam bentuk langkah-langkah pengembangannya saja. Alberti mengemukakan sebagai unsur penting dalam pengembangan kurikulum adalah sumber belajar yang disebut dengan istilah resource unit. 4. David Warwick. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh David Warwick adalah model pengembangannya kurikulum dengan langkah-langkah yang langsung berbicara dengan materi, tidak mulai dari perumusan tujuan. C. Rasiologi pengembangan kurikulum 2013. Konsep pendidikan tidak dapat lepas dari masyarakat. Pendidikan yang tepat bagi peserta didik adalah pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dalam perspektif sosiologi, banyak ditemukan konsep dan pengertian pendidikan, seperti hal yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, seorang tokoh sosiologi yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh generasi orang dewasa
kepada mereka yang belum siap untuk melakukan fungsi-fungsi sosial. Itulah saja materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.